Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya Naila Dwi Agustinapa sebagai presenter yang akan menanyakan sebuah informasi kepada seorang narasumber. Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Nama saya perkenalkan Ibu Roza Erlina SPD, mengajar di SMK Negeri 1 Kuala. Nah, oke. Itu adalah perkenalan dari narasumber saya, Ibu Roza. Nah, Ibu, saya ingin minta waktunya. Di sini saya akan menanyakan sebuah informasi mengenai dasar negara kita, Pancasila. Oke. Pertanyaannya sederhana saja. Yang pertama, kita semua pasti tahu dan sudah mengenal dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang terdiri dari 5 dasar. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mengacu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya mengacu kepada kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Ibu, sudahkah Ibu melakukan 5 dasar negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ibu bisa menjelaskan atau menyebutkan contoh tersebut dua saja, Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Naila. Baiklah, dasar negara kita tentu kita sudah tahu, yaitu Pancasila. Selalu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, kemudian di rumah, walaupun begitu juga di masyarakat. Kita tidak akan terlepas dari penerima Pancasila itu. Yang pertama, kalau di sekolah kita setiap harinya selalu kita dibimbing untuk melaksanakan ada beribadah sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Misalnya kalau hari Senin kamu ada rokrisnya, begitu juga dengan Islamnya ada. Itu adalah salah satu pembentukan karakter tentang ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga di rumah, kita berbeda agama tapi tidak menimbulkan dengan tetangga, menimbulkan gejolak yang tidak sepadan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu juga di sekolah kita harus menghargai satu sama lain, walaupun berbeda agama, berbeda suku yang dikatakan tadi, tetap kita di bawah naungan NKRI. Sama-sama saling menghargai, tujuannya adalah membentuk karakter sebagai generasi milenial 05. Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Menurut Ibu, melihat perkembangan zaman yang sangat pesat ini, banyak karakter yang mulai muncul dalam kalangan anak muda yang sudah tidak berpacu pada dasar negara. Nah, padahal seharusnya karakter baik itu yang menjadi fondasi penting dalam sebuah negara, yang khususnya harus dimiliki oleh kami para anak muda penerus bangsa zaman sekarang. Nah, melihat profesi Ibu yang sebagai guru pada saat ini, apa yang menjadi cara Ibu untuk kembali membentuk karakter anak-anak didik Ibu atau anak muda Ibu menjadi yang lebih baik lagi? Ya, oke. Selain orang tua di rumah membentuk karakter anaknya, kami sebagai orang tua kedua di sekolah, kami bertugas bukan saja untuk memberikan ilmu, memberikan materi, mengajar, ya. Selepas itu kami bertanggung jawab untuk mendidik dan membina karakter. Apalagi sekarang kita sudah memakai kurikulum merdeka. Ada 6 di sana yang perlu ditonjolkan, antaranya salah satunya itu pembentukan karakter peserta didik. Sayang sekali kalau karakter itu memang sudah mulai luntur dari siswa-siswi. Tapi kami sebagai orang tua di sekolah, orang kedua sekolah tidak akan berlepas tangan untuk membentuk karakter anak didik kami. Tujuannya yaitu semakin perkembangan zaman semakin berlanjut, seiring dengan karakternya sudah semakin luntur. Mungkin itu salah satunya pengaruh dari
gadget ya salah satunya. Tapi kami sebagai orang tua di sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk karakter peserta didik kembali semaksimal mungkin dengan tujuan nanti peserta didik bisa sebagai generasi penerus bangsa yang beradab, yang berkarakter dan beradab. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi harapan Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua kedua, selain orang tua kami di rumah, kepada siswa-siswi Ibu agar kami mempunyai karakter yang mencerminkan dasar negara yang Iya, keinginan guru pasti anak-anaknya ingin berhasil di kemudian harinya. Itu tidak terlepas dengan pembentukan karakter yang sudah mulai luntur dan memudar dari setiap para peserta diklat. Kami selalu berusaha untuk memberikan sosialisasi, penyuluhan baik itu dari dari dinas pendidikan, dari sekolah, seperti kemarin itu ada penyuluhan digalakkannya dikuranginya perundungan. Nah itu salah satunya kan pembentukan karakter kita kan sudah mulai hilang tuh ya, sering membuli temannya kelas, sering perundungan yang ada di mananya saja. Salah satunya akan adakan misalnya sosialisasi penyuluhan baik dari dinas pendidikan, dari tokoh agama, dari polsek atau camat dan lainnya. Ibu, pertanyaan yang keempat, melihat karakter anak muda ini dengan anak Ibu pasti pernah muda. Nah, otomatis Ibu pasti sudah membuat perbandingan antara anak muda sekarang dan anak muda yang pernah Ibu jalani. Nah, Ibu kira-kira perbandingan karakter seperti apa yang Ibu rasakan? Apakah masih sesuai dengan dasar negara antara generasi muda yang sekarang dengan Ibu yang Ibu jalani? Ya, setiap perubahan zaman dengan setiap perkembangan zaman pasti ada perubahan karakter peserta didik. Kalau zaman kami dulu, dengan cara kita guru menegur dengan cara kita memandang saja, nah itu seakan-akan dia sudah menegur kita. Nah, peserta didik dengan memandang saja ya, dia sudah menegur kita. Tapi sekarang dengan memandang saja, itu siswa seakan-akan tidak mengerti dengan pandangan, padahal guru sudah menegur. Itulah. Kemudian dulu kita misalnya bersalaman dengan guru, kemudian tegur sapa dulu kan, kita segan masuk-masuk saja ke ruang guru, kemana itu memang berbeda sekali dengan sekarang. Tapi kita tidak ini juga tidak lepas tangan, kita akan membentuk karakter di mana sopan santunnya selalu ada. Kita niatkan ke siswa kita sekarang bagaimana sopan santun menegur guru, sopan santun bersalaman, tetap kita terapkan walaupun sudah berbeda zaman. Oke, baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, tapi ini yang paling penting. Ibu sebagai seorang guru, kira-kira apa karakter baik yang sudah Ibu bentuk kepada siswa-siswi yang sudah karakter baik apa yang sudah Ibu biasakan? Iya, setiap guru selalu ingin siswanya itu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kami ingin selalu membuat karakter atau perubahan norma yang ada sopan santunnya. Yang selalu kami inikan itu bersalaman pagi, nyampe di sekolah selalu bersalaman. Itu selalu membentuk karakter, selalu hormat, tunduk, dan bukan maksudnya tunduknya tuh kita bukan harus tunduk kita, misalnya kita sebagai seorang murid harus salaman dengan orang tua kita di sekolah. Gitu. Kemudian karakter yang sudah dibentuk itu saling menghargai sesama teman, saling menghargai, jangan ada perundungan, jangan ada bully, selalu dibentuk saling menghargai walaupun teman kita itu teman yang tidak berada, kurang mampu, harus kita gayomi semuanya. Oke, terima kasih Ibu buat informasinya.
Nah, demikianlah informasi mengenai dasar negara yang sudah saya tanyakan beberapa kepada Ibu Roza. Terima kasih. Nah, kesimpulannya teman-teman yang dapat kita ambil dalam proses pembelajaran yang sudah kita jalani kurang lebih 9 tahun atau 12 tahun yang akan mendatang, yang paling penting bukan hanya sekedar ilmu, sekedar prestasi yang kita dapat, akan tetapi yang paling penting adalah pendidikan karakter yang baik yang harus kita miliki. Karena sesungguhnya bukan ilmu yang menyongsong kita kepada kesuksesan, melainkan karakter baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.